Kehadiran di sini bukan dalam rangka dukung-dukung, saya mau secara tegas menyampaikan bahwa kita dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi mendukung penuh bangsa Papua dalam penentuan hak nasib sendiri. Secara politik kita mendukung penuh. Ini bukan saya sampaikan secara pribadi karena ini hasil keputusan organisasi. Jadi dalam rangka mendukung ini, ketakutan apa semua untuk teror intimidasi, barangkali sudah biasa. Tapi dukungan politik kita terhadap organisasi perjuangan KNPB, Konsulat Indonesia yang saat ini memasuki wilayah usia 15 tahun, kita berikan dukungan politik kita adalah, kita dari LMID punya hasil putusan Kongres 9 di Gorontalo yang menyatakan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Saya mau bilang bahwa rakyat proletar, rakyat tertindas tidak pernah malu-malu dalam menyampaikan dukungan politik terhadap sesama bangsa yang tertindas. Jadi kalau dukung ini, kita dukung ini. Kalau benci ini, kita benci ini. Jadi dukungan kita terhadap Papua bukan berdasar pada kebencian kita terhadap Indonesia. No, organisasi kita namanya Liga Mahasiswa Indonesia. Kita masih Indonesia. Dan kehadiran saya di sini bukan dalam rangka ingin mengindonesiakan kawan-kawan Papua selama ini, no. Atau dalam rangka saya ingin mempapuakan organisasi saya, no. Kehadiran kita di sini untuk demokrasi, untuk penegakkan nilai-nilai HAM yang di Papua itu tidak berlaku. Itu saya kira yang perlu saya tegaskan. Kenapa kemudian selama ini beredar di media, barangkali kita bertemu kawan-kawan sekalian ini cuma lewat berita-berita, postingan di Facebook. Hari ini kita bisa bertemu. Semoga kita bisa menjadi kawan sejati dalam perjuangan. Saya mau menyampaikan selamat kepada KNPB Konsulat Indonesia. Memang angka 15 tahun ini dia bukan cuma hitungan waktu. Dia adalah perjalanan panjang sejarah. Dia adalah representasi dari cucuran air mata, keringat, darah rakyat Papua. KNPB tidak lahir dari ruang yang penuh kemewahan. KNPB lahir dari tangisan, raungan bangsa yang kita meyakini bahwa bangsa Papua dijajah. Bangsa Papua sedang dijajah. Nah, kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia bilang kemerdekaan ialah hak segala bangsa, tapi yang merampas kemerdekaan orang Papua justru negara. Pengiriman aparat militer besar-besaran setiap tahun, penambahan jumlah kodam, pasukan militer yang selama ini orang Papua tidak pernah minta itu untuk datang ke sana. Kita tahu sama-sama problem Papua butuh tenaga pendidik, Papua butuh tenaga kesehatan yang paling dekat. Tapi pemerintah Indonesia kirim tentara ke sana. Barangkali ada tentara di luar, silakan tersinggung. Tapi saya mau nyatakan bahwa satu bangsa yang dihegemoni oleh kepentingan kapitalisme global, dia akan selalu tunduk dan manut terhadap kemauan majikannya. Dan kita tahu bahwa elit-elit Jakarta, elit-elit Indonesia hari ini bukan satu-satunya musuh bangsa Papua. Banyak negara yang punya kepentingan di atas tanah Papua.
pabrik-pabrik asing itu banyak bercokol di tanah Papua. Kepentingan ekonomi oleh negara-negara asing itu bercokol di tanah Papua. Nah, jalan politiknya adalah menggunakan pemerintah Indonesia dengan kekuatan represi, dengan kekuatan ideologisasi untuk semakin membentuk orang Papua supaya tidak melawan. Maka saya kira 15 tahun ini adalah waktu kita untuk kemerdekaan. Tidak ada orang Papua sama sekali yang terlibat. Bahwa kita punya sejarah yang beda. Tapi saya kira kehadiran kita di sini orang Indonesia tidak akan terhegemoni oleh stigma yang diberikan oleh negara bahwa ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam, ada yang muslim, ada yang non muslim. Kita tentunya sebagai masyarakat intelektual terdidik tidak akan terhegemoni dengan hal itu. Yang harus kita pahami dan kita sadari adalah musuh bangsa Papua adalah kapitalisme. Musuh bangsa Papua adalah kolonialisme. Jadi sayang sekali kalau orang Papua masih termakan hegemoni politik divide et impera, politik adu dombanya Indonesia. Karena politik divide et impera juga dulu diberlakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap bangsa Papua sekarang adalah politik yang dulu dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Saya banyak bicara politik karena LMID organisasi politik. Saya kira itu KNPB juga merupakan organisasi politik sebagai media perjuangan rakyat yang masih dipercaya oleh rakyat Papua sampai dengan saat ini. Walaupun banyak tiupan isu-isu kanan kiri, tapi kita masih tetap percaya bahwa KNPB sebagai media, sebagai organisasi yang masih akan terus rakyat percaya, dan semoga 15 tahun ini tidak berhenti di sini. Perjuangan kita masih panjang, tetap sehat kawan-kawan. Sesuai dengan tema, ayo di momen ke-15 tahun ini mari kita perkuat persatuan internal kita. Selain persatuan internal orang Papua, ayo kita galang dukungan orang yang bersepakat dengan ketiadaan HAM di Papua. Ayo kita galang dukungan nasional maupun internasional terhadap perjuangan rakyat Papua. Dan itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, itu merupakan tugas kita bersama. Jadi saya kira acara potong kue tadi bukan sekedar acara simbolik, bahwa kue dipotong kita makan kawan-kawan bersuka cita. No, kue dipotong pertanda kita sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan mesin kerja organisasi. Tidak susah-susah ini berjuangnya dibandingkan dengan orang tua di tanah air yang misalnya tiap tahun angka kematiannya tinggi, yang kita sama-sama tahu bahwa Papua daerah dengan sumber daya alam terkaya pertama di Indonesia, tapi fakta berbanding terbalik dengan angka bahwa Papua daerah paling miskin di Indonesia. Sejak 1961 sampai dengan sekarang tidak berubah peringkatnya. Sejak Otsus pertama kali diberikan sampai dengan Otsus jilid 2 tidak berubah peringkatnya. Papua tetap konsisten menduduki daerah dengan masyarakat termiskin di Indonesia, padahal kita tahu sumber daya alamnya kaya. Terus eksploitasi alamnya, eksploitasi pertambangannya, uangnya dibawa kemana? Kalau bukan untuk kesejahteraan Papua, ya kita tahu elit-elit Jakarta yang memainkan itu. Maka sebagai sesama organisasi politik, organisasi perjuangan rakyat, di momen hari ulang tahun ke-15 KNPB Konsulat Indonesia ini, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk ayo kita bersama-sama bahu-membahu kembali melihat samping kiri kanan kita bahwa kita sepersekawanan. Itu kira-kira ya substansi kenapa kegiatan ini bisa diselenggarakan.
potong kue, persembahan-persembahan itu cuma seremoni saja. Inti dari kegiatan adalah kita bisa bercengkrama, kita bisa kenal satu sama lain, kita bisa berdiskusi, bertukar pengalaman pengorganisiran basis masing-masing. Itu saya kira, saya tidak akan berlama-lama karena waktu juga ini kita tahu sama-sama ini kita belum makan. Kawan-kawan pasti, kita yang kerja dari tadi pagi pasti lapar. Ini saya tidak berlama-lama. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Baik, saya kembalikan.